Kita ada di segmen terakhir, arah angin TVRI membahas terkait dengan pelecehan seksual jangan diam. Itu yang kemudian kita harapkan. Kita ke Mbak Sari. Mbak Sari, kalau berbicara di media sosial ini kan juga mengenal istilah viral for justice begitu. Apa yang kemudian harusnya kita bisa lakukan begitu atau masyarakat sipil untuk kemudian bisa membangun budaya berani berbicara atau berani speak up begitu terkait dengan perilaku kekerasan atau pelecehan seksual ini, Mbak Sari? Baik, jadi kalau kita berbicara secara di media sosial, kalau menurut saya tidak ada masalah kita berbicara di media sosial sejauh kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan di dalam media sosial itu. Kalau enggak kan kita juga bisa terkena Undang-Undang ITE. Dan yang tadi yang dibilang no viral, no justice, saya rasa polisi sampai hari ini juga bekerja sangat keras untuk bisa mengungkap semua kasus-kasus yang dilaporkan kepada Polri. Dan masyarakat, saya juga berharap masyarakat juga membantu ya dengan adanya pembicaraan-pembicaraan di media sosial bagi yang dibuat oleh masyarakat. Saya harap itu juga bisa membantu kerja-kerja polisi. Jadi menurut saya bagus-bagus saja kalau memang kita semua bisa sama-sama menjaga keamanan ketertiban di masyarakat untuk membantu Pak Polisi. Pak Polisi kan jumlahnya juga tidak mungkin kurang secara proporsinya kurang bisa memenuhi jumlah penduduk Indonesia. Oke, baik. Ini kan viral for justice ini kan sebetulnya banyak yang belum terungkap. Kita tidak berharap ini menjadi fenomena gunung es begitu, Mbak Sari. Apa yang kemudian Anda harapkan agar kemudian para korban ini berani speak up kembali begitu? Dan bagaimana kemudian kita bisa menyalurkan laporan-laporan terhadap kekerasan atau pelecehan seksual ini? Baik. Jadi kalau untuk laporan-laporan terhadap kekerasan seksual itu mereka bisa langsung buat laporan ke polisi itu sendiri. Tadi juga kan Mas bilang bisa kita kita tulis di media sosial. Bisa juga melaporkan kepada Komisi 3 apabila laporan-laporan tersebut tidak direspon dengan baik oleh aparat penegak hukum. Jadi kemarin ini di akhir tahun 2024 kita melaunching dengan Bapak Ketua Komisi 3 dan anggota Komisi 3 melaunching bahwa Komisi 3 bisa menerima laporan-laporan di masyarakat apabila laporan-laporan yang dilakukan masyarakat kepada aparat penegak hukum itu tidak direspon secara baik. Ya mungkin kita berprasangka baik aja ya, barangkali aparat itu memang saking banyaknya laporan sedang menyelesaikan laporan satu persatu berdasarkan urutannya. Oke, artinya masyarakat juga bertanya caranya seperti apa nih Mbak Sari? Apakah juga haruskah melapor ke anggota Dewan di wilayahnya masing-masing atau langsung datang ke Komisi 3 atau seperti apa sebetulnya laporannya? Ya, kalau di DPR RI kita masyarakat bisa membuat laporan tertulis, Mas, ke kita. Kalau di DPR RI ya bisa membuat laporan tertulis apabila ada masyarakat kurang mendapat respon cepat atau respon yang baik dari aparat, masyarakat bisa mengadukan itu ke Komisi 3, ke Komisi 3 DPR RI. Kalau untuk DPR RI. Selain juga beberapa. Kalau untuk DPRD mungkin mereka bisa mempunyai aturan-aturan atau kearifan sendiri ya Mas ya. Kan kita tidak bisa intervensi ke sana. Baik, itu yang kemudian disarankan oleh Mbak Sari tadi. Tapi berbicara terkait dengan upaya untuk kemudian bisa mengawal kasus ini, saya ke Dr. Reni lagi. Sejauh mana kemudian peran dari Ikatan Dokter Indonesia atau PBID untuk bisa mengawal? Karena berbicara 2 bulan terakhir begitu, ada 4 kasus oknum dokter yang kemudian juga melakukan pelecehan seksual. Ini kan kemudian juga mengkhawatirkan kita semua. Kepercayaan publik terhadap profesi dokter juga tentu kita harapkan semoga tidak begitu terpengaruh. Tapi ini kan juga berbicara juga kepercayaan publik. Apa yang kemudian harusnya dilakukan untuk kemudian mengawal kasus ini nggak tuntas begitu dari PBID? Dr. Reni, silakan. Terima kasih Mas Jaya.
Jadi di Ikatan Dokter Indonesia itu setiap dokter yang melanggar etika akan dilakukan sidang etik. Dari hasil sidang etik itu menentukan apakah diberhentikan atau tidak dari keanggotaan. Dan semenjak tahun 2023 dalam pasal 17 itu Undang-Undang tentang Kesehatan, memang sejak tahun 2023 ID tidak lagi memegang rekomendasi izin praktek. Jadi kami hanya sekedar untuk memberikan sidang etik dan mengeluarkan dari keanggotaan. Itu Mas Jaya. Oke. Baik, saya langsung ke Bu Reni. Bu Reni, kalau berbicara terkait dengan konsekuensi psikologis bagi masyarakat jika memang para oknum-oknum ini tidak ditindak secara tegas begitu, apa yang kemudian menjadi konsekuensi psikologis bagi masyarakat, Bu Reni? Saya rasa semua harus menyadari bahwa kekerasan seksual adalah hal yang serius dan keji. Dampak psikologis bagi para korban baik dewasa maupun anak-anak, ini terlebih pada anak-anak ya, bisa bersifat jangka panjang. Trauma, kecemasan, gangguan emosi, gangguan perilaku, kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, sampai ke gangguan identitas dan harga diri. Sehingga masyarakat di sini harus tahu ada undang-undang perlindungan saksi korban, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan penting untuk melaporkan kejahatan kekerasan seksual tersebut. Tadi Bu Sari sudah menyampaikan bahwa Komisi 3 bahkan menerima untuk surat tertulis begitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu saluran aman ya, tanpa harus hadir ke kantor DPR begitu, tapi bisa diterima surat pengaduannya. Nah, masyarakat harus tahu di sini, harus disosialisasikan sehingga mereka paham, juga paham tentang hak-haknya, jika mereka sudah melapor, ada perlindungan saksi dan korban. Nah, masyarakat yang masih ragu untuk melaporkan tindakan pelecehan di fasilitas kesehatan, di sini dapat melakukan beberapa hal. Sekarang itu hampir di semua kabupaten kota itu ada UPTD untuk mengurus tentang perlindungan perempuan dan anak. Bisa digunakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia di sana. Dan tentunya masyarakat juga perlu mencari informasi tentang prosedur pelaporannya dan dukungan-dukungan yang tersedia tadi. Mencari dukungan keluarga, teman, atau mungkin organisasi yang dapat dipercaya, dan juga datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Ini bisa menjadi salah satu jalan ya, jika mereka masih ragu dan masih bingung. Tapi penting juga ya di sini ada di garis bawahi, sebaiknya kita semua juga tidak atau jangan sampai menggeneralisasi bahwa semua tenaga medik, semua aparat penegak hukum itu bermental bejat. Saya juga khawatir di sini nanti masyarakat menjadi takut ya untuk berobat, takut untuk melapor gitu. Jadi masih banyak cara dan saluran sehingga masyarakat perlu punya kesadaran hukum, memahami tentang undang-undang yang ada, dan tahu saluran-saluran pelaporan itu kemana saja. Tentunya dari pemerintah dan juga dari DPR ya, di sini perlu mensosialisasikan ke masyarakat hingga lini masyarakat yang di grassroots. Ya, masih banyak polisi-polisi, para dosen, tokoh agama, dokter-dokter yang kemudian masih berhati mulia, menjunjung tinggi rasa kemanusiaannya begitu daripada para oknum-oknum ini begitu. Kemudian saya ke Mbak Sari lagi begitu, Mbak Sari. Sesuai dengan judul kita, pelecehan seksual jangan diam. Apa yang kemudian Anda sampaikan begitu, dan bagaimana kemudian bisa menjamin juga laporan-laporan yang sudah disampaikan nantinya ke Komisi 3 DPR RI itu bisa tersuarakan dan ditindaklanjuti? Kami semaksimal mungkin akan menindaklanjuti semua laporan-laporan yang masuk ke DPR RI yang ditujukan kepada Komisi 3. Tentu sebelum kami menindaklanjuti, kami juga mempelajari. Jangan sampai, kami mempelajari dengan detail apa yang dilanggar, siapa yang melanggar, sudah lapor kemana, sudah apakah laporannya itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Itu kami sangat detail dan sangat hati-hati. Karena ini persoalan hukum dan kita juga tidak boleh salah dalam menanggapinya. Dan saya sih berharap
siapapun ya, siapapun, tentu kaum yang lebih lemah ya, karena sekarang pelecehan seksual tidak hanya kepada kaum wanita atau anak-anak, tetapi kaum lelaki juga ada loh Mas ya. Jadi saya mungkin kaum lelaki yang kedapatan pelecehan seksual juga mungkin lebih malu ya dalam mengungkapkannya. Tapi saya tetap menghimbau bagi mereka yang terkena musibah itu untuk tidak segan. Ya pertama tentu melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya tentunya minta support sistemnya ya dari keluarga untuk bisa mensupport keluarga yang mendapat musibah tersebut untuk bisa menjadi kuat secara mental. Nah semoga lancar ya laporan kepada pihak berwajib. Apabila tidak, ya kami anggota DPR RI, kami sebagai anggota DPR RI dan kami sebagai lembaga DPR RI itu sangat siap ya, bahkan mungkin 24 jam kita menampung laporan-laporan tersebut. Dan laporan-laporan itu kami di DPR di Komisi 3 itu sangat rajin untuk membahas setiap laporan-laporan tersebut satu persatu. Bahkan kemarin juga ada kasus yang sudah terjadi 30 tahun yang lalu pun kami mau mendengarkan apa duduk masalahnya. Apalagi kasus berat seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun yang dilakukan oleh aparat hukum. Ya, tapi jangan lupakan juga perlindungan terhadap para pelapornya ini juga yang sangat penting juga Mbak Sari. Ya. Perlindungan terhadap para pelapor ini yang kemudian juga harus dijamin. Ya, perlindungan para pelapor tentu dengan sendirinya juga kami akan sangat maksimal dalam melindungi ya, karena memang yang sesungguhnya itu kan kami ingin bisa melindungi masyarakat Indonesia yang seluas-luasnya. Baik, itu yang kemudian kita harapkan sesuai dengan judul kita, pelecehan seksual jangan diam, artinya banyak saluran-saluran yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian bisa speak up. Tidak hanya para perempuan, ironisnya di peringatan Hari Kartini bukannya berbicara terkait dengan kesetaraan, tapi juga masih banyak PR-PR yang kemudian juga sangat diperhatikan. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap para Kartini-Kartini kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Sari, Dr. Reni, Mbak Reni sudah bergabung bersama kami. Selamat Hari Kartini sekali lagi. Semoga kita kawal secara terus begitu kasus hukum terkait dengan pelecehan seksual ini. Kita kawal secara bersama-sama. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Demikianlah Hara Anginta Ferry, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.